Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama saya Om NO. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Masih di seputaran kasus Farhad Abbas, di mana buntut isu memperkeruh polemik uang donasi Agus Salim dan Pratiwi Nopianti alias Teh Nopi, Farhad Abbas banyak mendapat sanksi sosial dari masyarakat. Nah, beberapa sanksi sosial yang diterima Farhad Abbas diantaranya adalah kritik, menohok, hujatan, hingga petisi untuk berhenti menjadi advokat. Menurut argumen petisi tersebut, Farhad Abbas dianggap kerap membuat gaduh ketika menangani kasus hukum. Nah, terkini polemik uang donasi Agus Salim dan Pratiwi Nopianti pada hari ini, Kamis, petisi untuk mencabut izin advokat Farhad Abbas telah mendapat suara sebanyak 3.489 dari target 5.000. Nah, suara sejak pertama kali dibuat hingga kini. Nah, untuk tambahan informasi, karir Farhad Abbas sebagai advokat tercatat lebih dari 2 kali terancam dicopot karena dianggap melanggar kode etik advokat. Nah, bahkan pada tahun 2003 yang lalu nih, Farhad Abbas ini diduga melanggar menawarkan jasa bantuan hukum kepada adik artis Ayu Azhari untuk tujuan popularitas. Nah, selang 10 tahun kemudian atau sekitar tahun 2013, Farhad Abbas ini kembali diterpa isu melanggar kode etik. Nah, mantan suami Nia Daniati ini dituding merendahkan etnis Tionghoa kala mengkritik wakil gubernur DKI yaitu Basuki Purnama alias Ahok lewat Twitter. Nah, Ketua Ikatan Advokat Indonesia saat itu, Otto Hasibuan, menyatakan jika izin praktek Farhad Abbas sebagai advokat bisa dicabut jika terbukti menghina etnis Tionghoa. Nah, selama berkarir sebagai advokat, Farhad Abbas diriwayatkan pernah menjadi bagian dari 2 organisasi prosesi hukum di Indonesia, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi dan Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN. Nah, meski dianggap memiliki kualifikasi dan komitmen untuk menjalankan profesi sebagai advokat, keanggotaan Farhad Abbas di kedua organisasi tersebut juga diiringi dengan kontroversi. Nah, Farhad Abbas pernah menjadi anggota aktif di Peradi, tetapi dia kemudian mengundurkan diri pada tahun 2015 karena isu konflik internal. Nah, Farhad Abbas juga tercatat sebagai anggota IKADIN hingga menjadi sebagai ketua umum periode 2014-2017. Namun masa jabatan Farhad Abbas di IKADIN juga diwarnai dengan kontroversi. Nah, dia dikabarkan berselisih dengan anggota lain hingga dituding menyalahgunakan jabatan. Dan berikut adalah video Herwanto di mana melaporkan Farhad Abbas. Yuk kita simak videonya, let's go. Oke ya, hari ini kami pertama ingin menyampaikan surat secara resmi kepada organisasi advokat ya, yang selama ini ya sebenarnya ini sudah lama sekali orang yang mengirim pesan kami, DM dan lain sebagainya. Bahkan terakhir kemarin sore itu saya sempat live dan saya tanya kepada lebih dari banyak lah ya. Saya katakan karena mereka bertanya begini, Bang, itu biasanya kalau ada seorang advokat yang sikap dan perilakunya ya tidak menunjukkan bahwa dia ini sebagai seorang advokat, apa sih tindakan dari organisasi? Nah, sebenarnya masyarakat ini meminta organisasi advokat ini ngambil tindakan. Nah, tetapi kan organisasi ini dia tidak bisa mengambil tindakan kalau belum ada laporan. Nah, jadi gini, saya sebagai seorang advokat ya, jujur aja, kadang saya merasa malu ya. Sekarang ini profesi advokat ini memang profesi yang terhormat ya, profesi yang mulia. Tetapi saya melihat di media sosial luar biasa lah, ada Duster ya, jadi diganti figurnya dengan perempuan. Nah, jadi sekarang ini advokat sudah banyak mulai dibully. Jadi kami datang ke Peradi untuk meminta Dewan Kehormatan agar memanggil advokat yang tidak bisa menjaga sikap, perilaku, ucapan, tindakannya yang ya tidak bisa menjaga kehormatan profesi. Nah, jadi kami minta kepada organisasi advokat tolong dipanggil dan diadili. Ya kalau memang terbukti ya silakan mengambil tindakan gitu. Ada berapa orang, siapa aja Bang? Ya, yang pertama ini ya jujur aja ini
Farhad Abbas, ya Farhad Abbas. Karena memang dari pertama ketika saya juga mendukung Novi ya, dia WA saya tuh, nah, dia WA saya. Nah ketika dia WA saya pikir udahlah biasa aja ya. Nah kemudian yang sangat mengejutkan ternyata dia mengatakan tidak ingin berteman lagi dengan saya. Saya sih sebenarnya jujur aja nggak berteman juga nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Cuman maksud saya kita tetap menjaga etika kita gitu loh. Saya pun nggak WA-WA sama dia nggak jadi masalah juga. Tetapi sekali lagi saya menginginkan bahwa ketika kita berseberangan, ya kan kalau kita berseberangan pasti kenal. Saya sama RD Lau juga kenal, ya kan sama Farhad kenal, sama Krisna kenal. Tetapi ketika kita berhadapan, berlawanan, ya tetap kita menjunjung tinggi kode etik kita. Jangan sampai maunya seperti sekarang saya di bloknya saya. Saya berapa kali di blok dulu waktu saya. Nah ini UMKM kebetulan. Saya nerima kuasa dari UMKM itu bulan Agustus. Saya langsung WA Farhad juga untuk duduk bareng bisa menyelesaikan. Dalam perjalanan di blok juga saya. Tidak mau berteman lagi. Nah sekarang dalam perjalanan dibuka lagi. Sekarang di blok lagi. Nah maksud saya begini. Kita advokat haruslah menjunjung tinggi kehormatan profesi. Jangan sampai ibaratnya dalam perjalanan ada nggak sepaham di blog, tidak mau berteman, apalagi dia pasang status nih. Ini kan salah satu pasang status nih kan statusnya nggak apa namanya nggak. Saya tidak melihat dari sudut pandang pidana ya, tapi etik. Nah etika ini coba. Di story WA ya Bang? Ya? Story WA. Iya di story WA. Nah jadi kan maksud saya begini, jangan kayak begitulah gitu kan. Saya juga pakai begini kan, saya menyesuaikan juga dengan body saya kan. Kalau body saya kayak cewek ya saya ngapain pakai ini kan. Nah, jadi artinya gini loh, jangan sampai ada lagi apa statusnya Kasil kan, itu tim seperti sama saya dibilang apa Tarsan apa segala macam. Maksud saya begini, janganlah ketika kita diberikan kuasa untuk menangani suatu perkara, carilah argumen hukum yang kira-kira bermanfaat untuk kliennya. Jangan sampai mengomentari tentang passionnya, tingkah laku dan sebagainya lah. Ya, ibarat apakah orang ini kehabisan apa namanya mencari argumen hukum atau bagaimana. Tapi yang jelas jangan sampai kita membuat status ya yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan, apa namanya pro dan kontra dan sebagainya seperti itu. Saya berharap gini ya. Saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, ya udah. Ya karena gini, ini masyarakat sudah mulai banyak mengeluh. Bayangkan advokat ini sudah banyak sekali di Cina ini. Diganti ini, ganti itu, macam-macam aja. Nah saya berharap organisasi advokat tegas ya. Advokat yang tidak bisa menjaga kehormatan profesi, tidak menjaga harkat dan martabatnya, udah pecat aja. Masih banyak orang yang menjadi advokat, kira-kira begitu. Bang, berarti ini bisa dibilang kalau advokat ini, Bang Bat ini udah melanggar kode etik dan bahkan terlalu banyak menyerang pribadi gitu, Bang. Iya, saya berulang kali mengatakan ya, saat orang bertanya sama saya, Bang ini bagaimana Bang statusnya Bang Farhad seperti ini, Bang bagaimana statusnya ini, itu kan statusnya coba kalian bacalah. Ada apa nyonya yayasan macam-macam panjang lebar tuh kan. Maksud saya carilah argumen-argumen hukum yang bermartabat, yang kelihatan ada kewibawaan seorang advokat. Agar apa? Saya juga bangga kalau seandainya mantan teman saya ini mengeluarkan argumen-argumen hukum yang kuat. Nah, saya juga mau melawannya dia enak. Nah, ketimbang dia mau bikin status seperti itu. Apalagi sekarang ini kan sama Denny Sumargo. Ya coba bayangkan, ada advokat yang bilang hajar pukul. Nah dia bilang hajar itu artinya begini, sebenarnya begini. Dia kan sudah ngomong, kalau Denny Sumargo datang ke rumah saya, dia bilang sama saya, naik, maka saya akan hajar. Nah sebenarnya dia sudah mengartikan sendiri arti hajar itu sebenarnya apa. Ya kan dia mengatakan kalau saat ini saya. Jadi maksud saya, janganlah sekarang si A, si B, saya nggak tahu lagi udah berapa banyak laporan. Nah laporan inilah yang dianggap masyarakat bahwa sebenarnya nggak layak lah seorang advokat melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jaga harkat dan martabat advokat. Kalimat-kalimat yang keluar itu kalimat yang baik, yang bermartabat, yang menjunjung tinggi kehormatan profesi. Bang ini masih berkaitan dengan Novi dan Agus juga Bang berarti? Gimana? Secara nggak langsung masih berkaitan dengan Novi dan Agus Bang? Yang mana ini? Iya. Nah saya ini ya, ini jangan sampai salah nih. Karena selama ini Novi tidak pernah memberikan kewenangan kami untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Nah
Nah ini makanya kami di sini pakai Barisan Advokat Bersatu. Jadi sebagai sesama rekan sejawat ya, yang menurut kami ini bisa dapat menjatuhkan kehormatan profesi. Jadi kami datang ke sini atas nama Barisan Advokat Bersatu. Nah, jadi sesama rekan sejawat, tidak ada hubungan dengan Novi ini. Ya, karena sampai sekarang Novi belum belum juga memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. Ya, kemarin sih sempat dia bahas masalah FDLAW ya, tapi sampai sekarang kan dia juga belum memutuskan kapan dan benar atau tidak mau dilaporkan. Tapi ini murni dari Barisan Advokat Bersatu. Ya. Berarti ini meminta ke Peradi untuk mencabut. Iya, ya kami minta. Ya tergantung kalau nanti penilaian Dewan Kehormatan ketika dia mengadili ya, ternyata dia cukup beralasan untuk dicabut aja. Karena sudah banyak kok advokat yang dicabut, sudah banyak advokat itu yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, dipecat ke banyak. Nah kalau seandainya perilaku dari teman kita ini ternyata memang menurut Dewan Kehormatan sudah pantas untuk dicabut aja, nggak apa-apa. Karena apa, ini sudah meresahkan, ya. Banyak sekali, luar biasa. Cobalah, ya. Apa perlu kita polling nih, ya masyarakat coba tanya. Setuju nggak umpamanya ada advokat yang kira-kira tidak bisa menjaga kehormatan advokat dipecat? Saya yakin pasti banyak yang setuju. Ya. Status aparat sendiri seperti apa di Peradi, Bang? Gimana? Status aparat itu masih aktif atau seperti apa? Nah kemarin juga saya sebelum masuknya surat, saya sempat kontak-kontak juga dengan kesekjenan. Ya tanya apakah Farhat masih sebagai anggota Peradi Oto Hasibuan. Ya begitu dicek akan masih statusnya sebagai anggota Peradi Oto Hasibuan. Nah ini saya nih yang nyangkut ini nih, naik dia, namanya Wangi ini. Nah saya mencontohkan begini, jangan sampai advokat itu menjadi namanya baik hanya karena kliennya di pihak yang benar. Nah, contohnya seperti kemarin, 7 terpidana, semua pengacara 7 terpidana namanya Wangi. Kenapa? Karena mendampingi orang yang dianggap di pihak yang benar. Nah seharusnya idealnya, coba kita contoh nih, Oto Hasibuan. Oto Hasibuan itu pengacara Jessica Mirna, perkara Mirna. Hampir seluruh Indonesia dulu menganggap bahwa dialah pembunuhnya. Tetapi Oto Hasibuan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat dengan baik dan benar. Dan akhirnya masyarakat mendukung dia. Nah seharusnya idealnya seorang advokat itu dianggap baik atau tidak baik tergantung cara dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat. Jangan ketika membela kliennya baik, namanya baik. Begitu ngebela orang yang mungkin ya, kita anggap nih Agus nih, saya tidak mengatakan Agus salah itu tidak, tetapi ketika dia membela Agus, nah banyak masyarakat mengomentari kembali ke setelan awal katanya. Ya kan akhirnya begini. Jadi seorang advokat itu harusnya ketika dia menjalankan tugas dan fungsinya menjadi seorang advokat terhadap kliennya, harusnya dia mendapatkan simpatinya bukan hanya karena kliennya, tetapi karena dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat dengan baik dan benar, penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah ini kan enggak, udah ibaratnya kliennya dihujat, pengacaranya dihujat, ya jadi udah kita lihat nih, jadi tontonan orang ya ketika advokat itu, saya berusaha. Boleh dicek nih, jejak digital saya 13 tahun menangani perkara yang viral seperti ini. Saya dulu sama Sunan Kalijaga menangani perkara seperti ini sudah biasa. Tetapi ketika saya mengeluarkan pendapat hukum saya pastikan ketika ada orang yang mendengar pendapat hukum saya, orang yang mendengar itu telah selesai dia mendengarkan pendapat hukum saya pastikan orang itu mendapatkan pengetahuan hukum yang baik, mendapatkan pendidikan hukum yang bagus. Nah jangan sampai seorang advokat ketika dia mengeluarkan pendapat hukumnya timbul pro dan kontra, timbul perpecahan, timbul keonaran.